Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada DJ-nya Banteng lagi demen nyeruduk nih. Sampai-sampai ya salah seruduk lah, akibat seruduk kanan, seruduk kiri. Katanya rumah subsidi Pak Prabowo itu untuk masyarakat yang berpenghasilan 12 juta. Padahal itu maksimal loh. Maksimal 12 juta untuk yang single dan maksimal 14 juta untuk yang sudah berkeluarga. Jadi sekarang siapa yang Nah, ini untuk Anaba, untuk jongos-jongosnya Anies. Kalian itu pura-pura lupa atau memang lupa beneran? Abah kalian itu kan jurkamnya Pak Jokowi dan Pak JK di tahun 2014 kemarin. Ini kita kasih lihat video nih, pokoknya kita kasih lihat di mana momen abah kalian mengantarkan Pak Jokowi untuk mendaftar ke KPU. Nah, jika memang ijazah Pak Jokowi palsu, saya rasa tak mungkin abah kalian siap pasang badan sampai ikut mengantarkan Pak Jokowi mendaftar ke KPU, mendaftar sebagai Pilpres di tahun 2014 kemarin. Dan tentunya ada juga kesaksian dari mantan supirnya abah kalian, Abah Anies. Nah, ini kesaksian dari mantan supir Abah Anies. Pokoknya beliau belak-belakan siapa sih sebenarnya Imam Mahdi, apa sih prestasi abah kalian semasa beliau menjabat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tangan akhirnya harus masuk langsung ke pabriknya. Pabriknya adalah UGM. Kalau ini sudah masif nanti, sudah massal. Kalau bisa tokoh-tokoh gitu kan, kalau bisa juga aktivis gitu, kalau bisa juga mungkin mahasiswa yang punya kepedulian terhadap ijazah palsunya Jokowi itu, hayu rame-rame kita geruduk UGM. Tuh, mungkin nanti bulan Syawal lah kita silaturahmi halal bihalal. Karena Anies memang selalu di hati orang-orang yang UGM ya, setuju halal bihalal di UGM. Gitu, sambil bongkar-bongkar, nagih, geruduk, tanya, gitu kan Dr. Rismon sudah terbuka, hei Bu Rektor, gitu kan, daripada malu, gitu kan, nanti mending minta maaf, jujur, bentuk tim, itu langsung toh, bentuk tim yang memeriksa kembali, gitu kan, dokumen-dokumen yang disebut tersimpan baik itu udah bagus itu, kita akan dukung itu. Gitu, sampai nanti setelah adanya tim itu periksa, lalu umumkan hasilnya apapun. Disitulah martabat UGM dipertaruhkan. Gitu, mau A, mau B, mau benar, mau tidak, terbuka kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga kredibilitasnya bisa dikembalikan lagi. Gitu. Karena sekarang ini sudah gonjang-ganjingnya luar biasa. yang mau silaturahmi ke rumah bapak ini kita persilahkan. Biasa tim TPUA kan. Nah, tim TPUA yang sudah dari awal tetap mengawal dan tetap terus bergerak. Kita belum sampai pada putus asa dengan kasus ini. Bahkan tadi sudah sampai final attack. The final attack kita adalah geruduk UGM. Nah nih, abah nih abah kalian nih ikut mengantarkan Pak Jokowi mendaftar ke KPU sebagai presiden di 2014 kemarin. Buka mata kalian, hei. Ini Ternak Mulyono siapa? Ini Anies Baswedan. Lah memang iya nih kalian viralin video ini guys. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan.
Gimana nih Nis? Tahu kan apa yang selalu dikatakan si Anies? Lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejaknya. Anak-anak Datu Dejal. Kalian lihat nih, junjungan besar kalian ini Anies Baswedan ternyata adalah pendukung Jokowi. Dan si Anies ini cikal bakal dari Ternak Mulyono ini percaya Jokowi lah yang bisa membawa pembaharuan. Gue kasih tahu nih, kita tuh jadi manusia minimal banget punya harga diri. Kalau nggak punya ya kayak gitulah. Kayak kutu loncat. Nah sekarang aku tantang kalian, aku challenge kalian untuk share video ini ke anak-anak abang. Mereka tuh yang paling heboh Ternak Mulyono, ternyata junjungan besar mereka sendiri. Cikal bakal Ternak Mulyono. Gimana Pak? Udah kalah hancur nih? Hancur lah. Kalau dia dijadiin Jakarta aja ada acak-acak sama Anies waktu jadi gubernur. Jadi gubernur nih Anies yang sarahin rakyat, mas. Saya yang sengsara, mas. Nah, Naba dengar ini jeritan rakyat kecil. Bagaimana ini? Aduh, kasihan kan supir pribadinya jadi kayak giniin. Apalagi kalian. Kecil ya. Gang lihat itu orang kaya baru bisa naik sepeda dibikinin jalur sepeda. Gang lihat ini orang bawah menengah ke bawah ini cari duitnya susah. Kacau dia itu. Kendaraan dinas untuk bepergian. Mobil dinas yang dibawa dan digunakan oleh Anies Baswedan sewaktu menjadi gubernur Jakarta adalah merek Toyota Land Cruiser dan Lexus LX 570 dengan nomor polisi B1 DKI. Ketika Anies Baswedan pensiun, habis masa jabatannya, mobil dinas merek Toyota Land Cruiser dan Lexus LX 570 itu pun raib, lenyap entah kemana hingga sekarang. Sungguh sangat memalukan. Hebat, ini prestasi apa kalian? Cerdas sekali apa kalian? Hebat prestasinya. Milik aset Pemprov Jakarta. Alhasil sudah 5 bulan Heru Budi Hartono menjadi penjabat gubernur Jakarta bekerja dengan menggunakan mobil Kijang Innova. Mobil ini adalah kendaraan dinas bawaannya sebagai kepala sekretariat presiden, Kaset Pres. Tidak etis jika kita membiarkan Heru Budi Hartono sampai sekarang bekerja sebagai gubernur Jakarta menggunakan mobil dinasnya sebagai Kaset Pres. Padahal gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, dipinjami menggunakan 2 mobil mewah. Tetapi Paham ya bah kalian, mana mobil yang mahal. ketika Anies Baswedan pensiun dan sekarang 2 mobil mewah itu tidak diserah terimakan kepada gubernur Jakarta yang sekarang, Heru Budi Hartono. Akibatnya, Heru Budi Hartono sudah 5 bulan ini bekerja sebagai gubernur Jakarta hanya menggunakan mobil Toyota Innova, kendaraan dinas Kaset Pres. Inilah aneh kedua, entah kemana kedua mobil mahal Toyota Land Cruiser serta Lexus LX 570. Raib, hilang tanpa bekas. Memalukan mencurinya. Sengkuni, watak sengkuni selalu ada di sekitar kita. Potret manusia licik penuh intrik yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ia menyamar sebagai orang satu. Ini yakin nih, masa depannya Anies. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Ampun DJ. DJ Banteng, demen banget nyeruduk. Boleh sih nyeruduk, tapi jangan nyebarin DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Siapa yang bilang gajinya harus 12 juta? Jangan cuma baca judul, baca isinya ya, biar nggak ya. Nih, untuk yang single maksimal 12 juta, untuk yang sudah nikah maksimal 14 juta. Paham dong kalimat maksimal. Jadi dengarin tuh Ternak Banteng. yang gajinya di atas 12 juta dan 14 juta nggak boleh ngambil rumah subsidi. Itu diperuntukkan khusus untuk yang gajinya di bawah 12 juta untuk yang single, di bawah 14 juta untuk yang sudah menikah. Jadi siapa yang tolol? Monyet. Kaum RCB adalah sekelompok orang bow dan tol yang sukanya hanya baca headline berita tanpa membaca isi artikel beritanya dan udah berani ngambil kesimpulan atas headline yang dia baca. Nih ya, coba liatin contoh orang yang bow dan tol. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat.
Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Itu orang kira-kira ditangkap nangis kagak kira-kira? Udah ngata-ngatain segitu hebatnya ya, ngata-ngatainnya kagak ada berhentinya tuh ya. Ternyata isi beritanya nih daripada yang si NBC pasang nih ya, yang katanya gaji 12 juta, 14 juta yang boleh nerima program itu, isinya adalah yang punya gaji maksimal sekian, itu baru bisa dapat program. Artinya, kalau gajinya di bawah 12 juta atau di bawah 14 juta, mereka bisa dapetin itu karena maksimalnya 12 juta. 5 juta masih di bawah 12 juta. Makanya itu baca beritanya. Sampai nih, dengan kesalahan yang dibuat nih, si NBC akhirnya buat nih artikel baru judulnya nih, ya. Duh, malu kagak lu kalau misalnya udah posting sembarangan, akhirnya kayak gini. Nah, ketahuan banget RCB lu. Dan gak cuma satu orang nih yang RCB kayak gini nih. Nih, liatin nih. Ini liatin lagi. Aduh, kapan Indonesia bisa majunya kalau kaumnya banyakan yang RCB kayak gini, dan jadi RCB bangga banget malahan. Ketika penonton sepi ya kalian datang. Oke. Ini untuk nambah catat nih, Mas Wapres kita bersama anak yatim. Nah, catat nih, bukan sendirian sama istri, tapi bersama anak yatim. China-US trade war. What's your position? The outcome of China-US trade war. I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends of both sides. No. We respect all countries. We consider China a good friend of ours. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you want to cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible. Thank you for your answer. Thank you. China is already too close with Indonesia. Ya. Ada rencana bertemu dengan Trump, Pak? Kapan, Pak? Saya sudah minta waktu. Mudah-mudahan, ya. Kemarin di saat abah kalian nonton, kalian bilang Wapres kita mana bisa ginian. Sekarang Mas Wapres datang atau mengajak anak yatim, ratusan anak yatim bahkan, kalian bilang Wapres nggak ada gunanya. Pencitraan. Terus di saat Mas Wapres nggak nonton, pasti kalian bilang ya memang Wapres kita nggak mendukung karya anak bangsa. Pret. Nah, ini untuk anak abah yang merasa paling suci, merasa paling soleh. Ini harusnya saya yakin pasti kalian tahu. Apalagi kalian melihat kan bagaimana Mas Wapres begitu mengayomi anak yatim, begitu dekat anak yatim dengan anak yatim. Tuh orang yang begitu dekat dengan anak yatim itu di surga nanti bagaikan jari telunjuk dan jari tengah bersama Rasulullah, bersama baginda Rasulullah. Abah kalian. Dan itu tadi masalah DJ Banteng. Waduh, tadi ya untuk menyebarkan sebuah informasi, apalagi terindikasi hoax dan ujaran kebencian. Jadi kalau ditangkap jangan nangis ya. Nah, untuk anak abah nih yang masih juga nyinyir masalah ijazah palsu Pak Jokowi sampai katanya ingin menggeruduk apa itu kampus UGM, begitu juga ingin datang ke rumah Pak Jokowi katanya. Itu tadi kalian sudah lihat kan? Abah kalian ikut mengantarkan Pak Jokowi bersama Pak JK mendaftar ke KPU di saat Pilpres 2014 kemarin. Kalau ijazahnya palsu, saya tak yakin abah kalian mau itu nganterin Pak Jokowi ke KPU Pilpres 2014 kemarin. Ya pokoknya clear ya. Untuk anak abah harusnya kalian menggeruduk rumah Imam Mahdi pokoknya.
Dan untuk pidato apa itu wawancara Pak Presiden Prabowo Subianto, masya Allah berkelas sekali bahasa Inggris. Alhamdulillah tadi kan ada translate, jadi paham kita. Pokoknya udah pas banget lah Pak Prabowo, wajib pokoknya 2 periode. Masya Allah. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.